Entah sampai kapan upaya Emma dan kuasa hukumnya ini akan berakhir, namun jika menelisik apapun keputusan hakim saat sidang pra-peradilan kemarin tidak akan mempengaruhi tuntutan terhadap Vicky. Pasalnya, 2 minggu lagi Vicky akan menjalani sidang perdana atas kasus dugaan penipuan yang dijalaninya di Pengadilan Negeri Bekasi. Lantas, tak takutkah Emma jika aksi protesnya ini akan berdampak pada nasib si kontroversi hati ini yang tengah meringkuk di dalam tahanan Polres Bekasi? Kan otot-otot sekitar itu sehingga saya merasakan kesakitan yang ya lumayan sakit lah, sehingga udah 3 hari ini 3-4 hari ini memang berjalan tuh harus dipapah gitu. Nah akibatnya adalah saya harus di fisioterapi. Jadi selama seminggu ini setiap hari saya harus fisioterapi. Kalau memang keadaannya membaik bisa normal. Terapi baru 1 kali, besok fisioterapi lagi, lusa lagi, sampai nanti di daerah BSD rumah sakitnya. Nanti insya Allah minggu depan setelah beberapa kali fisioterapi kita periksa lagi USG, nanti tergantung dokternya memberi kesimpulan seperti apa gitu. Sama masih ada pegangan barang-barang di sekitar saya bisa berdiri sendiri gitu. Cuman kalau misalnya, dan aktivitasnya berarti hanya di kamar, karena dari kasur ke kamar mandi aja saya susah gitu. Terbilang predisinya 15 Desember atau 17 Desember. Itu bisa cepat, lebih 1 minggu atau 2 minggu, atau lebih lama 1 minggu 2 minggu. Tekad Oki untuk bisa menjalani proses persalinan secara normal memang telah menjadi harapannya sejak dirinya dinyatakan hamil oleh dokter. Tak heran jika ia berupaya mati-matian agar usahanya ini tidak sia-sia di tengah jalan. Namun benarkah jika keinginannya untuk bisa melahirkan secara normal terkait dengan cita-cita mereka yang ingin memiliki banyak anak? Dan apa kata Dr. Boyke Dianugraha soal fisioterapi yang tengah dijalani Oki jelang 2 minggu persalinannya? Benarkah masih ada harapan bagi Oki untuk bisa menjalani persalinan secara normal? Kalau sesar kan 2 minggu sebelum waktunya sudah boleh untuk dioperasi. Tapi kami berdua pengennya normal, Okinya pengen normal karena kita mau punya anak banyak ya insya Allah. Jadi kalau Allah izinkan, makanya kita tunggu normal dulu, berusaha dulu, sabar dulu. Kalau tidak bisa normal, ibunya udah mulai sakit banget, baru kita sesar. Prediksinya kalau kata dokter itu pertengahan Desember. Kalau mau sekarang lahir bisa, cuma harus dengan proses sesar. Tapi karena pengen banget normal, jadi kita usaha dulu lah. Fisioterapi maksudnya apa? Kalau kita biasanya pada beberapa pasien yang kadang-kadang panggulnya belum masuk, suruh dia olahraga, bukan fisioterapi, olahraga saja ya, atau misalnya letaknya agak miring, agak lintang atau sungsang, biasanya disuruh ngepel, biasanya suruh banyak sujud supaya kepala sebagai bagian yang berat kembali kepada posisinya sehingga dia bisa melahirkan normal. Kini di masa penantiannya menyambut sang buah hati yang tinggal beberapa hari lagi, Oki sudah mulai mempersiapkan semua kebutuhan Mariam dan dirinya sebaik mungkin. Bahkan koper yang berisi perlengkapan dirinya selama di rumah sakit pun telah siap untuk diangkat. Bahkan seusai menjalani fisioterapi kemarin, Oki dan Rio menyempatkan diri untuk bisa melihat-lihat kamar yang akan ia dan bayinya tempati pasca persalinan nanti. Maka beginilah saat Oki dan Rio melihat-lihat kamar di rumah sakit tempatnya ia akan melahirkan. Kamar mandinya di dalam, di situ ada sofa biasanya. Ini apa namanya? Kamarnya bebas lah, yang mana aja yang penting nyaman gitu. Pemirsa doain ya, semoga lancar semuanya insya Allah. Ya, persiapannya emang harus siaga tiap hari, harus temenin istri. Paling saya keluar bentar, ada perlu. Kalau Okinya lagi tidur, saya keluar bentar untuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan persiapannya ya sudah hampir semuanya, tinggal kita banyak doa supaya persalinannya lancar. Semuanya sudah lengkap, sudah diisi koper, ada 2 koper, buat ibunya 1, buat anaknya 1. Jadi pas sudah mulai nyeri-nyeri, tinggal bawa koper.
Apa yang membuat Emma Fauzia harus melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial? Benarkah jika ini terkait ditolaknya keinginan Emma untuk bisa membebaskan Vicky Prasetyo? Kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam. Inilah catatan hati Emma Fauzia, ibunda Vicky Prasetyo, tersangka kasus pemalsuan surat-surat dan akta jual beli tanah yang terus berteriak meminta keadilan menurut versinya. Dan seolah tak pernah puas dengan yang diinginkannya, kemarin Emma kembali menggugat hakim yang telah memutuskan untuk menolak semua permohonan yang diajukan Emma saat sidang pra-peradilan tentang penangkapan sang putra usai menghirup udara bebas 8 November lalu ke Komisi Yudisial. Lantas benarkah jika Emma akan terus bersuara mencari keadilan hingga akan mengadukan hal ini ke Presiden Jokowi? Kalau memang belum dapat keadilan untuk Vicky dan keluarga aku dan anak aku, sampai ke ujung dunia pun aku cari keadilan itu. Mereka salah, mereka tidak adil. Sejak aja aku lawan. Aku pedagang, siapa aku? Kenapa aku bisa melawan sama instansi pemerintahan? Ya enggak? Aku nggak ngerti hukum, aku nggak ngerti apa-apa. Bahwa putusan Hakim Tunggal kemarin ternyata bertentangan dengan undang-undang KUHP dan Perkap. Sementara Hakim Tunggal menyatakan bahwa pekerjaan penyidik termohon dalam hal ini tidak sempurna. Dia katakan tidak profesional berdasarkan Perkap. Artinya kalau memang berdasarkan Perkap, harusnya seluruh Perkap itu digunakan sebagai putusan. Tapi ternyata tidak digunakan Perkap itu sebagai pertimbangan putusan. Selanjutnya bahwa dalam mengambil keputusan ternyata Hakim Tunggal juga menjadikan materi pokok sebagai putusan, padahal dalam pra-peradilan tidak boleh membahas materi pokok. Yang dibahas ada proses penangkapan, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan. Kita mencari keadilan itu sampai pada titik di mana memang keadilan itu harus ada. Dan kita juga pada saat ini kita minta pada Mahkamah Agung sebagai pengawas terakhir, tolong lihat hakim-hakim yang ada seperti ini. Kemudian Bapak Jokowi, Anda sendiri sudah mengatakan untuk memberantas mafia peradilan, mafia hukum. Ini waktunya. Entah sampai kapan upaya Emma dan kuasa hukumnya ini akan berakhir, namun jika menelisik apapun keputusan hakim saat sidang pra-peradilan kemarin tidak akan mempengaruhi tuntutan terhadap Vicky. Pasalnya, 2 minggu lagi Vicky akan menjalani sidang perdana atas kasus dugaan penipuan yang dijalaninya di Pengadilan Negeri Bekasi. Lantas, tak takutkah Emma jika aksi protesnya ini akan berdampak pada nasib si kontroversi hati ini yang tengah meringkuk di dalam tahanan Polres Bekasi? Aku dipidanakan sama polisi, dia yang aku pidanakan. Dia cara menjemput anakku aja nggak benar. Di dunia ini tidak pernah ada yang aku takuti sesama manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku takuti. Aku nggak pernah merasa terganggu, siapapun aku nggak pernah takut. Aku nggak pernah merasa tetap terganggu siapapun aku nggak pernah merasa takut di dunia ini selagi aku benar. Mendekamnya Vicky di tahanan Polres Bekasi terkait laporan Abu Taher yang merasa ditipu oleh Vicky atas pemalsuan surat dan dokumen jual beli tanah di kawasan Mega Mendung, Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan dari hasil penelusuran tim Seleb On Cam ke rumah Abu Taher di kawasan Bekasi, belum bisa diketahui secara pasti berapa kerugian yang harus Abu tanggung atas permasalahan ini. Kasusnya sih tahu, tapi kronologis jalannya nggak tahu. Oh, nggak tahu itu. Iya. Tapi sebenarnya gimana sih, Bu? Apa katanya Bapak sama Vicky katanya dulu baik-baik aja gitu. Nggak ngerti saya. Tapi emang kenal baik nggak sih sama
Saya nggak ngerti, soalnya kalau masalah tanah bapak emang jalan bidangnya bisnis tanah, emang bapaknya emang dia. Menurut aku, anak aku itu bukan pencuri, bukan perampok uang polisi. Nah, seperti itu. Anak aku itu utang piutang yang belum dibayar karena tertunda dengan adanya tunangan. Kalau saja tidak ada tunangan mungkin sudah dibayar 50-50 selesai.